Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang belajar sangat keras, mendapatkan gelar tinggi, namun tetap tertinggal dalam hidup, sementara orang lain dengan pendidikan biasa justru bisa maju dan meraih kesuksesan? Permainan sesungguhnya di sini adalah antara IQ dan EQ. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih kuat? Hari ini kita akan membahas perbedaan antara IQ dan EQ. Bukan dengan cara buku pelajaran, melainkan sebagai sebuah cerita yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupanmu sendiri. Ketika kita mendengar kata kecerdasan, biasanya kita membayangkan seseorang yang cepat menyelesaikan soal matematika, langsung memahami pertanyaan sulit, dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Itulah IQ, kecerdasan yang membuat otak tajam dan cepat. IQ menunjukkan seberapa cepat kamu bisa belajar, seberapa cepat kamu memecahkan masalah, dan seberapa baik kamu tampil di atas kertas. Sekolah, universitas, dan ujian kebanyakan hanya mengukur hal ini. Namun berhenti sejenak dan pikirkan, apakah hidup hanya tentang lulus ujian? Apakah pekerjaan, hubungan, pertemanan, dan kesuksesan hanya datang dari menyelesaikan soal? Disinilah EQ masuk ke dalam cerita. EQ berarti kecerdasan emosional. Ini adalah kekuatan yang mengajarkanmu cara mengendalikan diri saat marah, memahami emosi orang lain, dan mengambil keputusan yang tepat di saat-saat sulit. Bayangkan ini, seseorang sangat cerdas tetapi mudah marah karena hal kecil. Ia berbicara keras dalam sebuah rapat, lalu menyesalinya setelah itu. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah kecerdasannya membantunya saat itu? Disinilah EQ bekerja dengan tenang. EQ mengajarkanmu untuk berpikir sebelum berbicara. Ia mengajarkanmu membaca wajah, nada suara, bahkan keheningan. Itulah sebabnya beberapa orang berbicara sangat sedikit tetapi meninggalkan dampak yang besar. Inilah fakta menarik lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang mendapatkan pekerjaan karena IQ mereka, namun kehilangan pekerjaan karena kurangnya EQ. Pikirkan baik-baik. Datang terlambat, amarah, ego, tidak bisa bekerja dalam tim, ini bukan masalah IQ. Ini adalah masalah EQ. Sekarang datang sebuah perubahan kecil namun kuat. IQ sebagian besar adalah sesuatu yang kamu bawa sejak lahir. Kecepatan kerja otakmu tidak banyak berubah. Tapi EQ bisa dipelajari. Ini mungkin mengejutkanmu. Ya, kecerdasan emosional bisa meningkat seiring waktu. Dengan mengakui kesalahan, mendengarkan orang lain, dan belajar mengendalikan emosi. Luangkan satu momen dan lihat kehidupanmu sendiri. Pernahkah kamu benar, tetapi situasinya justru memburuk karena caramu yang salah? Itu adalah salah satu tanda terbesar dari EQ yang rendah. Berikut sisi lain dari cerita yang mengejutkan. Beberapa orang tersukses di dunia bukanlah yang paling pintar, dan bukan juga yang selalu menjadi juara kelas. Namun mereka memahami orang lain. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Itulah sebabnya menjadi seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan pikiran yang tajam, tetapi juga hati yang lembut dan pengendalian emosi yang kuat. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah IQ atau EQ yang lebih penting. Pertanyaan sebenarnya adalah, mana yang selama ini kamu abaikan? Jika IQ adalah mesin sebuah mobil, maka EQ adalah setirnya. Mesin yang cepat tanpa kendali akan selalu berakhir dengan kecelakaan. Dan akhirnya, sebuah kebenaran yang benar-benar mengguncang pikiran. Dalam hidup, orang tidak mengingatmu karena kecerdasanmu, melainkan karena sikapmu. Bagaimana perasaan yang kamu tinggalkan pada mereka? Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika kamu menyukai fakta-fakta ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan Top Facts Indonesian untuk konten menarik lainnya seperti ini. Setiap fakta membuka mata kita untuk melihat dunia dengan cara baru. Subscribe sekarang dan temukan dunia penuh keajaiban bersama kami.